Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada malam hari ini kita meramal yaitu yang lahir di hari Sabtu. Jadi Sabtu ini orangnya suka warna putih. Jadi Sabtu ini apabila berpasangan dengan Selasa, orangnya sering bertengkar, bahkan kadang-kala sampai cerai. Jadi Sabtu orang mau melahirkan, apabila hari Sabtu orang mau melahirkan antara jam 7, 9, 11, 2 atau jam 4. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, si Sabtu ini apabila lahir, jangan lupa pada saudaraku sebagai orang tua, terutama bapaknya, mengazankan telinga kanannya, yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri dikhomatkan. Jangan disentuh dulu kalau sebelum diazankan, kecuali bidan dengan dukunnya. Jadi setelah diajarkan baru disentuh untuk orang-orang lain. Jangan lupa saudaraku yang sebelah kanan ditambahi doanya inna ajalna, atau yang sebelah kiri ditambah dengan qul huwallahu ahad Allahu somad. Jadi jangan lupa ya saudaraku ya, karena bayi ini biasanya setelah dengar azan maka tidak diganggu iblis maupun setan, karena masih suci dan masih bayi. Jadi anak ini kalau masih bayi itu biasanya umur 18 bulan atau 2 tahun baru disape. Disunatkan antara umur 13 dan 15 tahun. Jadi si Sabtu ini menjadi pegawai atau petani cocok. Bahkan pedagang pun dia cocok. Si Sabtu ini. Sabtu ini umurnya 12 tahun. Memang agak susah sekolahnya, harus disuruh, harus mengajari. Memang tidak terlalu pintar, juga tidak terlalu bodoh, tapi sulit untuk berangkat ke sekolah, harus dipaksa-paksa dulu. Kalau anak setelah umur 24 dia mengalami sebuah kebahagiaan, menemukan pasangannya yang cocok, mungkin seperti itu, dan mendapat pekerjaan, ataupun dia sudah bisa mandiri. Tapi di umur 36 tahun dia itu tidak, kadang-kala menjauh dengan Allah, kadang-kala lupa dengan Allah. Banyak godaan di sini, terutama asmara. Jadi terutama godaan wanita. Kalau wanita godaannya lah laki-laki di umur 36. Sebenarnya kalau dia bertahan rumah tangganya, tidak ada perceraian ataupun keributan, di 48 dia mengalami harja yang besar. Jadi kebahagiaan yang besar sampai hari tuanya. Jadi sampai hari tua pun si Sabtu ini bisa menjadi bahagia dan kaya. Sabtu adalah peredaran air, terciptanya air sungai, air lautan. Kalau hari Minggu terciptanya bumi, manusia Nabi Adam itu terciptanya di hari Jumat. Dikeluarkan dari surga Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa pun di hari Jumat, karena melanggar suatu aturan. Di surga saja ada aturan, apalagi di dunia. Jadi kepada saudara-saudaraku, hari itu berbeda. Kadang-kala orang ngomong semua hari sama, itu keliru. Sedangkan cahaya diciptakan di hari Rabu. Senin diciptakan tumbuh-tumbuhan, warnanya hijau, kesukaan Rasulullah, juga kesukaannya Loro Kidul. Jadi warna hijau ini kesukaan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi si Sabtu ini peredaran air, kadang-kala sering dimusuhi orang, tapi ditakuti juga oleh lawan-lawannya ataupun orang lain. Jarang berteman dia, males berteman dengan orang. Dia pandai mencari penghidupan, mencari pekerjaan penghidupan, dia pandai berdagang pun dia cocok. Semua pekerjaan harus segera dilaksanakan, karena dia termasuk orang pekerja keras. Sabtu apabila jam 1, Sabtu ini lahirnya jam 1, tabiat malaikat pengambilnya nyawa, selalu menderita sakit dan tidak panjang usianya, tapi dilahir jam 1 siang maupun jam 1 malam.
Setelah itu berbeda lagi dengan yang lainnya. Jadi ada cantulanya di sini yang tanggal 1. Tapi semua cantula itu bisa dihindari asalkan mengikuti arahan-arahan dari orang yang tahu. Jadi meramal ini saudaraku ya, yang perlu diingatkan. Kita selain memakai buku, juga kita ini memakai elemen langit yang ada bintangnya. Ada bintang Luku, ada bintang Panjar Sore, dan juga ada bintang Kemukus. Kita ramal langitnya, juga diramal dari buminya, elemen buminya, menggunakan kompas, juga manusianya. Jadi 3 elemen yang kita ramalkan. Setelah itu baru Primbon Jawa maupun Peta Jembul dan lain banyak buku-bukunya. Jadi kita gabungkan menjadi sebuah kesatuan dan menjadi ramalan. Jadi insya Allah kami meramal ini tidak asal-asalan karena digunakan orang banyak, termasuk digunakan di Padepokan Sumur Sinobo ini. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, cocokkan dengan diri Anda. Kalau ada kecocokan yang memang kami harapkan, dan apabila tidak ada kecocokan, ya itulah kesalahan kami. Tapi insya Allah kami betul-betul meramal orang yang lahirnya di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu ini kita ramal. Sabtu, apabila ingin berpergian, seharusnya dia minta tolong dengan Nabi Adam. Caranya seperti apa minta tolongnya? Apabila berangkatnya di Sabtu, di hari Sabtu, jam 2 ataupun jam 4. Jadi cocok dia berangkatnya jam 2, jam 4, ambil tanah, sedikit tanah, taruh di dalam ikat pinggang. Biasanya kalau pinggang itu saudaraku ya, yang zaman sekarang ini pinggang itu ada selitingnya. Nah, itu untuk menyimpan raja-raja. Biasanya kalau sahabat-sahabat saya seperti itu, menyimpannya di dalam pinggang. Tapi kalau tidak ada pinggangnya, tidak ada seletingnya, ya ambil saja, dijepit tanah itu, dimasukkan ke saku untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Apabila si Sabtu ini ingin berjalan di hari Sabtu, sebenarnya tidak boleh berangkat jam 2 dan jam 4. Tetapi kalau terpaksa ya tidak apa-apa. Kadang-kala malam ini di tengah hutan kita lewat banyak begal dan lain sebagainya, insya Allah dengan minta bantuan Nabi Adam, insya Allah tidak ada masalah. Jadi tinggal ambil saja tanah, banyak tanah di situ, langsung berangkat. Doanya basing saudaraku, selaman serumun selamat pun tidak apa-apa. Tapi si wiridnya yang hari Sabtu itu, yang seharusnya diucapkan ya Rabu ya Patangu, atau ya Fatahu ya Rozak. Jadi 100 kali. Jadi sambil berjalan ya Rabu ya Patangu itu 900 kali. Terserah pakai yang mana, karena wirid si hari Sabtu ini ada 2 kemungkinan. Siapa yang mau menggunakan yang atas ya Rabu ya Patangu silakan, itu 900 kali di hari kelahirannya. Jangan tidur sehari semalam ya kalau lagi ya Rabu ya Patangu 900 kali ini. Insya Allah dilimpahkan juga rezekinya, dijauhkan dari penyakit, karena wiridnya si hari Sabtu ini berbeda. Jadi ada 2, ya Patahu ya Rozak 100 kali. Tinggal pakai yang mana. Tapi biasanya kalau lebih banyak juga lebih bagus. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang lahir di hari Sabtu, apabila menghadap pejabat, yang perlu diingat adalah jam 1, jam 5, jam 9, jam 13, jam 17. Ini kebalikannya ya saudaraku ya. Kalau jam 13 berarti jam 1 malam misalnya. Kok namu kok jam 1 malam misalnya, ya tidak jadi masalah kalau itu memang kita sudah kenal. Nah, jadi jam 13, jam 1 malam, ataupun jam 1 siang. Jadi kebalikannya pun nggak apa-apa. Malam juga nggak apa-apa, siang nggak apa-apa. Jam 2 berjalan, jam 21, jam 1 malam. Kalau memang dia kenal dengan kita, baik dengan kita, juga tidak jadi masalah. Tapi yang paling pokok adalah jam 1, jam 5, jam 9, jam 17 jam. Berarti jam 17 itu saudaraku antara jam 17 berarti jam 5 sore. Itu baik kalau pengen ketemu dengan pejabat, kita minta job ataupun kita minta pekerjaan, waktu-waktu itulah saudara bisa mengalami sebuah keberhasilan. Jadi Sabtu ini membuat rumah cocoknya menghadap ke barat. Saat yang baik hari Sabtu, karena hari Sabtu ini kalau sembarangan jam, Sabtu itu dalam arti jalannya orang meninggal, jadi dalane pati. Jadi jalannya orang meninggal di hari Sabtu.
yang baik, yaitu si hari Sabtu ini apabila ingin melakukan sesuatu pekerjaan yang besar, pekerjaan yang menyangkut pekerjaan pindah rumah ataupun mau usaha, itu cocoknya di Minggu, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kalau di Sabtunya sendiri kurang bagus karena Sabtu ini dalane pati, jadi malah nanti menimbulkan suatu permasalahan ataupun santulah. Jadi salah satunya ada yang meninggal ataupun ada yang sakit, jadi kurang baik di hari Sabtu membuat acara di hari Sabtu. Jadi memulai waktu pekerjaan biar sukses, yang perlu saya ingatkan lagi, antara jam 7, jam 9, jam 12, 20, jam 12 malam, saudaraku. Jadi apabila memulai pekerjaan yang kira-kira, karena Sabtu ini lahir Brahmana, jadi yang paling besar wetonnya. Jadi dalam arti dia itu jam 12 malam pun boleh melakukan pekerjaan, misalnya menulis, membuat kata-kata. Jam 12 siang juga bagus, jam 9 bagus, jam 7 bagus. Beda dengan menghadap pejabat tadi ya saudaraku ya. Jadi menghadap pejabat tadi jam 1, jam 5, jam 9, jam 13, jam 1, ataupun jam 5 sore, ataupun jam 9 malam. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi dibedakan ya saudaraku ya. Memindahkan rumah, memasang atap hari Minggu untuk si hari Sabtu ini. Sabtu memasang pintu samping dan belakang boleh. Jadi di hari Sabtu ini apabila rumahnya ini biar nyaman, biar ada hokinya, ada rezekinya, kalau hari Sabtu itu memasang samping rumah ataupun belakang, tidak boleh yang depan. Jadi si Sabtu ini Sabtu, jadi dewanya Sang Hyang Mahadewa, penyakitnya ada di lambung. Nabinya Nabi Adam dan bantuan Isa Al-Masih. Jadi Nabi Isa juga ada di dalamnya si Sabtu ini karena wetonnya besar. Apabila Sabtu ini sakitnya di hari Sabtu, kadang-kala orang ini diganggu orang yang bau rekso ataupun orang yang di sekitaran kita. Tapi makhluk halus, bukan manusia. Hari Sabtu, sakitnya di hari Sabtu, biasanya dia diganggu setan ataupun dedemit yang ada di sekitaran kita. Biasanya dia itu suka di tempat-tempat yang dingin, yang tidak ada pencahayaan. Di rumah kita yang jarang ada lampunya, jarang kena sinar matahari, di situ itu dia senang tinggal. Kadang-kala malah menyerupai kita. Yang bahayanya seperti itu. Nanti berhubungan dengan suami istrinya malah bukan kitanya, tapi malah kedua yang menyerupai kita. Jadi yang tempat-tempat gelap kalau bisa diusahakan ada lampunya ataupun ada cahaya mataharinya yang masuk. Karena si Sabtu ini kalau sakit Sabtu berarti diganggu makhluk halus. Syaratnya bagaimana Pak? Di Sabtu ini kalau diganggu makhluk halus, salah satunya ya harus diusir sebenarnya saudaraku. Jadi dengan ayat kursi kita membaca di rumah, sering-sering terdengar ayat suci Al-Quran ataupun kulu geni. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, pasang saja sesaji. Kalau tidak tahu cara memasangnya, hubungi 0813 6682 722 Insya Allah kami bantu, walaupun hanya lewat dunia maya ataupun lewat YouTube ini. Jadi Sabtu ini meninggalnya jam 7, jam 9, jam 12, jam 2 atau jam 4. Jam 7, jam 9, jam 12, jam 2 atau jam 4. Apabila ada saudara kita yang lahir di hari Sabtu, dia sakit-sakitan kayak sakaratul maut, kita arahkan orang itu supaya dalam arti meninggalnya husnul khotimah. Jadi meninggalnya husnul khotimah ini kita arahkan dia untuk menyebut la ilaha illallah. Kalau bisa ya Muhammad Rasulullah, tapi kadang-kala orang tak kesulitan. Jadi yang penting Muhammad la ilaha illallah, la ilaha illallah ya la ilaha illallah ya Kalau dia nggak mampu jangan dipaksakan Muhammad Rasulullah, karena nanti kepanjangan nggak selesai malah kurang abdol. Jadi kalau sudah menyebut kebesaran Allah, insya Allah menjadi husnul khotimah. Jangan dipanjang-panjangkan, kasihan kadang-kala. Ya, itu pun ada doanya juga saudaraku supaya dia cepat lolos. Itu ada doanya. Kami ada sebenarnya. Kalau saya ucapkan di sini nanti tidak kepanjangan kontennya. Saudara juga tidak hafal. Karena itu doa serabat. Jadi juga pakai daun-daunan, ada daun kelor dan lain sebagainya. Kadang-kala yang meninggalnya lama,
karena dia menggunakan jimat masih mudanya. Ya, cara menyingkirkannya ya itu tadi dengan doa serabat ataupun dengan alat-alat yang lain. Ini mohon maaf ya saudaraku ya, jadi kontennya terlalu panjang nanti menimbulkan kejenuhan. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, si hari Sabtu ini apabila ketemu orang di pasar yang perutnya besar tapi belum melahirkan, kasih sumbangan sedekah, walaupun sebiji sawi nanti diganti 700 kali lipat supaya saudaraku si Sabtu ini kaya. Jadi ketemu, aduh ada newang meteng misalnya ya saudaraku ya, kasih duit. Duitnya apa? Sedekah bu, mohon maaf untuk si jabang bayinya. Nah, itu si Sabtu. Terus jangan dilus perutnya, nanti ada kelihatan suaminya dimarah saudaraku. Jadi dikasih saja. Itu 3 kali berturut-turut tapi tanpa direncanakan ya saudaraku ya. Jangan direncanakan nanti aku ngomong lewat meteng lah di pasar, enggak. Itu batal. Nah, jadi intinya ketemu kasihkan. Ketemu 3 kali insya Allah itu sudah sama saja pesugihan saudaraku si hari Sabtu. Ataupun kalau si hari Sabtu ini apabila berjalan ada orang meninggal di depan, kalau bisa dihindari, jangan kita perusahaan, jadi dihindari perapatan yang lain. Tapi kalau sudah kepergok ya mau gimana lagi ya, assalamualaikum salam, kasihkan apa yang saudara punya sudah. Tapi mengucapkan ya itu tadi, assalamualaikum salam, mohon maaf saya tidak bisa memberi banyak, selamat serubut selamat. Sebenarnya ada doanya saudara, tapi terlalu panjang konten ini. Kita doakan saja si Sabtu ini supaya panjang umur dan murah rezeki dengan doa selamat ya Allah. Kita doakan ya Allah, Allahumma inna nas'aluka selamatan fid dini wad dunya wal akhirah, wa biyatan fil jasad, wa biyatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa tabatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakratul maut, wa najatan minan nar wa adwa hisab ya Allah. Semoga yang subscribe, yang like, yang komen ya Allah dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah, dan dilimpahkan rezekinya ya Allah. Amin. Dengan doa tolak bala ini ya Allah, bahasa semut saja Engkau tahu ya Allah, apalagi bahasa manusia ya Allah. Tengadakan tangan saudaraku, Allahumma fa'ana qala wal bala'ah wal masya'ah wal munkara wa syuyufal muqtalibata wa sadaida wal binhana matoro minha wa mabatana min baladina hada hosa wa min biladil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ini ya Allah, tabarakallah ya Allah. Allah hadiniya wa ala kuliyatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-fatihah. Saudaraku, joyo wijayanti lepur dining pangastuti, joyo hadi diningrat rahayu. Selamat bertemu kembali dalam setiap budi channel.